bercerita tentang hari Lebaran dengan judul Baju Lebaran untuk Eis. Hari ini aku bahagia sekali karena ibu meminta tolong pada ayah untuk membelikan baju baru untukku. Pak, tolong ke kota ya, beli baju buat Eis, katanya. Oh iya, kebetulan aku juga perlu membeli cat untuk dinding bagian depan, udah jelek sekali. Baju untuk si Ujang dan adek bagaimana? Jawab ayah sambil bertanya lagi. Baju untuk adik-adik Eis udah dibelikan dahulu sewaktu aku belum melahirkan sambil belanja keperluan bayi, jawab ibu. Oh begitu, baiklah, jawab ayah. Pak, Eis dibelikan baju seperti punya si Neni. Dari bahan sipon, modelnya berumpak-umpak, warnanya pink. Katanya harganya 100.000, dibelinya di toko Nugraha. Sekalian beliin juga dot dan pompa susu ya, kata ibu memberikan arahan. Ayah hanya manggut-manggut sambil mengantongi uang dari ibu sebesar 200.000. Yang 100.000 untuk beli baju Eis, sedang yang 100.000 lagi untuk ongkos dan membeli keperluan lain. Bagi keluargaku, harga baju segitu cukup mahal. Mungkin ibu ingin membahagiakan aku sehingga berusaha menabung untuk membelinya. Tetanggaku memang suka saling membandingkan baju anak-anaknya. Ibu bukannya ingin dipuji orang dengan membelikan baju yang bagus. Namun karena ia sudah janji padaku sewaktu sakit akan membelikan baju bagus buat lebaran nanti. Jadi janji adalah utang buat ibu, maka beliau berusaha menepatinya. Hari itu karena masih pagi, ayah mengajak jalan saja. Aku nurut saja, padahal jarak dari rumah ke pasar cukup jauh. Sebenarnya ibu meminta untuk naik kretek. Kasihan Eis sedang puasa, begitu katanya. Sesampainya di pasar, ayah tidak masuk ke toko Nugraha seperti yang dipesankan ibu. Ia malah membawaku ke sebuah toko kecil langganannya. Di toko itu ayah memilih sebuah rok yang berbeda dari yang diminta ibu. Rok itu sebenarnya cukup manis sih. Warna biru celek, kerahnya putih bersulam bunga-bunga berwarna merah. Tapi mungkin bahannya dari katun yang tipis sehingga harganya hanya 50.000. Aku nurut saja, toh tidak masalah mau yang bagaimanapun asalkan baju baru. Setelah membeli baju, ayah mengajak pergi ke toko bahan bangunan. Di situ ayah meminta 2 kaleng cat. Tapi ketika ayah masuk ke toko, tiba-tiba ada seorang pemuda menabrak ayah sehingga ayah hampir jatuh. Orang itu minta maaf kemudian berlalu. Ayah memilih cat yang dibelinya. Setelah cocok, cat itu dikantungi oleh pelayan. Ketika mau membayar, betapa terkejutnya ayah karena uang dalam sakunya sudah tidak ada. Ternyata pemuda yang tadi nabrak itu adalah pencopet. Akhirnya kami pulang dengan membawa bajuku saja. Sesampainya di rumah, ayah menceritakan kejadian tadi di pasar. Ibu nampak kecewa dan sedih. Beliau lebih marah lagi ketika tahu ayah telah mengganti baju yang sudah digambarkannya dengan yang lain yang lebih murah. Dongkol sekali perasaannya. Namun apa daya, nasi sudah menjadi bubur. Yang lalu biarlah berlalu, begitu pikir ibu. Tapi terus mengomongin ayahnya. Hanya ayah tidak melayaninya karena ia mengaku bersalah pada anak dan istrinya. Nah, itu akibatnya, kata ibu sambil merajuk. Makanya sama anak itu jangan pelit, katanya lagi. Iya maaf bu, bukannya ayah tidak sayang sama Eis, tapi tadinya ayah ingin menghemat karena dinding rumah kita sudah jelek, jadi ayah ingin mengecat ulang supaya nampak cerah, kata ayah berusaha membela diri. Ya sudahlah, jadi dot dan pompa susu juga enggak dibeli? Tanya ibu lagi. Ya enggak lah, kan uangnya yang 150.000 semua dicopet, jawab ayah dengan rasa sesal. Terus pulangnya jalan kaki? Tanya ibu lagi. Iya, jawab ayah. Ya ampun, anak kecil sedang puasa tengah hari dibawa jalan kaki dengan jarak sejauh itu. Duh, mikir enggak sih? Omel ibu semakin sewat.
Ayah diam saja, tidak mau ribut. Dia ngeloyor pergi ke kandang kambing. Karena memang kambing-kambingnya sudah waktunya dikasih makan. Dia tidak nampak lagi di rumah. Mungkin pergi ke serau untuk sholat. Mungkin juga terus ke kebun menyabit rumput buat makanan kambing-kambing. Ibu segera memelukku meminta maaf karena tidak bisa membelikan baju yang bagus dan membuatku kecapean karena berjalan kaki pulang dari pasar ke rumah yang jaraknya cukup jauh dalam keadaan puasa. Aku sih tidak keberatan dengan baju itu. Aku juga malah senang karena sudah buat jalan jauh. Pada saat berpuasa, teringat pepatah guru ngaji bahwa berpuasa itu bukan untuk bermalas-malasan. Sekian.